Hello Technolovers, pada hari-hari awal invasi Ukraina, para ahli terkejut melihat betapa buruknya kinerja unit perang elektronik milik tentara Rusia. Namun, hampir 18 bulan kemudian, unit-unit itu menimbulkan masalah yang signifikan bagi serangan balik Ukraina. Gunakan satu peluru, bisik seorang tentara Ukraina yang bersembunyi di balik tembok dekat garis depan timur. Dengan cara ini, kami akan bisa bertahan hingga pagi hari jika mereka mendekat. Pasukan Ukraina bisa menghalau pasukan Rusia yang ingin memasuki ibu kota Kiev. Mereka bahkan mampu bertahan dari gempuran Rusia hingga hari ini. Nah, berikut akan kita bahas mengenai senjata kunci Ukraina bertahan melawan Rusia selama ini. Kalian pasti penasaran kan? Apa sajakah itu? Javelin. Pada awal invasi, pasukan dari kedua belah pihak mengira Rusia dapat memasuki Kiev dalam beberapa hari. Namun demikian, mereka menghentikan serangan ini dengan menggunakan Javelin, rudal anti-tank yang diluncurkan dari bahu dan dapat digunakan oleh satu orang. Selain itu, senjata dengan harga mencapai 4 miliar per unitnya. Ini sangat mudah digunakan. Saat operator meluncurkannya, orang bisa bersembunyi dan rudal mencari target sendiri. Ini adalah alasan mengapa senjata itu disebut sebagai senjata peluncuran dan lupa. Rudal anti-tank Javelin merupakan senjata andalan Ukraina yang digunakan untuk menangkal gempuran Rusia. Rudal ini diproduksi oleh Raytheon dan Lockheed Martin. Javelin pertama kali dikembangkan di bawah naungan militer Amerika Serikat pada 1989. Angkatan Darat Amerika Serikat Fort Benning, Georgia mulai menggunakannya pada 1996. Diketahui rudal Javelin menggantikan M47 Dragon milik AS. Menurut Military Today, Javelin adalah salah satu sistem peluru kendali anti-tank yang paling canggih di seluruh dunia. Javelin memiliki kemampuan untuk menghancurkan tank tempur dan menargetkan helikopter terbang rendah. Sistem operasi Javelin terdiri dari dua awak, CLU atau Command Launch Unit, dan tabung peluncur dengan rudal adalah dua komponennya. CLU dapat digunakan lagi, tetapi tabung peluncur hanya dapat digunakan sekali. Untuk memulai, operator harus memasang tabung bersama rudal ke CLU. Setelah itu, mereka harus melepaskan tabung yang tersisa dan memasang rudal untuk tembakan berikutnya. Untuk pengawasan, dan penentuan prioritas target, CLU memiliki saluran dengan pencitraan thermal. Ada dua mode serangan atas dan serangan langsung. Mode serangan atas menyerang tank dan kendaraan lapis baja lainnya. Serangan langsung menyerang bangunan, bunker, dan kumpulan pasukan. Rudal Javelin memiliki hulu ledak muatan 8,4 kg. Javelin memiliki kemampuan untuk menghancurkan tank tempur terbesar di dunia. Pabrikan kemudian membuat versi Javelin yang memiliki jarak tembak maksimum 4.750 meter. Javelin dianggap senjata yang efektif. Pada tahun 2022, Ukraina melawan Rusia dengan rudal Javelin yang terbukti efektif melawan tank tempur Rusia seperti T-72. 20 negara telah membeli rudal anti-tank Javelin. Digunakan juga selama perang di Irak dan Afghanistan. HIMARS. Pasukan Ukraina menggunakan rudal High Mobility Rocket System atau HIMARS untuk menggempur Rusia. Sistem roket penyiaran tinggi M142 yang dikenal sebagai HIMARS adalah peluncur rudal yang dipasang pada truk seberat 5 ton dan memiliki kemampuan untuk menembakkan 6 peluru kendali secara bersamaan. Rudal yang dikirim ke Ukraina memiliki jangkauan hingga 50 mil atau 80 km, lebih dari 2 kali lipat senjata Howitzer yang sebelumnya dikirim ke Ukraina oleh AS. Selain itu, HIMARS memiliki kemampuan untuk mengerahkan satu rudal sistem rudal taktis Angkatan Darat yang memiliki jangkauan 186 mil atau 300 km. Tetapi Amerika Serikat tidak memberikan rudal ini ke Ukraina. Dengan jangkauan 50 mil, HIMARS menembakkan rudal berpemandu GPS yang dapat ditargetkan dengan lebih akurat daripada Smerch Rusia. Kecanggihannya memang sesuai harganya ya, yang katanya per unitnya bisa mencapai 45 triliun loh. Lantas bagaimana Ukraina menggunakan HIMARS? Menurut Philips O'Brien, Profesor Studi Strategis di Universitas St. Andrews, HIMARS mulai digunakan di Ukraina pada akhir Juni atau awal Juli. Pesawat ini digunakan di garis depan Ukraina Timur, menyerang gudang amunisi sekitar 30 mil di garis pertahanan belakang Rusia. Katanya menyatakan bahwa sistem ini pertama kali digunakan untuk sasaran tetap dan pusat komando, bukan untuk pasukan yang bergerak.
Dia menyatakan bahwa Ukraina sekarang mungkin mulai menggunakan HIMARS untuk melawan konsentrasi pasukan Rusia di barak dan pos komando. Ukraina mengklaim bahwa serangan rudal di Lysychansk dan Luhansk menewaskan hingga 100 tentara, dan serangan di markas besar kelompok tentara bayaran Wagner di Popasna di Luhansk dapat menewaskan 100 tentara. Serangan kedua itu mungkin melibatkan HIMARS, kata Profesor O'Brien. Bisakah HIMARS memenangkan perang untuk Ukraina? Presiden Zelensky menulis di Facebook bahwa HIMARS dan senjata presisi lainnya mengubah arah perang demi keuntungan kita, menyatakan bahwa sistem ini sangat penting untuk upaya negaranya. Tentara AS mengatakan pada pertengahan Agustus bahwa pasukan Ukraina menggunakan HIMARS untuk menghancurkan lebih dari 100 target Rusia yang sangat penting. Profesor O'Brien menyatakan HIMARS membantu memutus jalur pasokan dan itu menjadikannya senjata yang sangat penting. Hal ini memberi pasukan Ukraina strategi baru, melemahkan pasokan Rusia sehingga mereka tidak mampu bertahan, menguras daya tembak Rusia dan melemahkan pasukannya melalui gesekan. Marina Miron, seorang pakar peperangan di King's College London, percaya bahwa efeknya mungkin lebih besar. Drone Bayraktar TB2. Dan terakhir ada senjata kunci yang meskipun tak lagi eksis di hadapan senjata Rusia, namun senjata ini bisa dibilang sangat canggih. Bayraktar TB2 adalah sistem bersenjata atau UAV taktis, dikembangkan dan diproduksi oleh Baykar. Desain yang sangat canggih, yang menyediakan semua solusi yang mungkin dibutuhkan operator dalam satu sistem terintegrasi. Sistem ini terdiri dari platform bersenjata atau UAV Bayraktar TB2, stasiun kontrol darat, terminal data darat, terminal tampilan jarak jauh, pangkalan lanjutan dengan modul generator dan trailer. Berkat akumulasi dan kemampuan teknologi Baykar, seluruh sistem diproduksi secara mandiri. Bayraktar TB2 adalah Male Medium Attitude Long Endurance atau MALE Air Combat Vehicle yang mampu melakukan ISR dan serangan bersenjata. Unit yang memungkinkan taksi lepas landas, pendaratan, dan pelayaran yang sepenuhnya otonom termasuk dalam rangkaian avionik on-board. Dengan sistem avionik 3 redundan, dengan lebih dari 200.000 jam operasional penerbangan, TB2 telah menunjukkan keampuhannya. Drone Bayraktar TB2 memiliki harga sekitar $1 juta Amerika Serikat atau 14 miliar rupiah per unitnya. Nah, jadi gimana menurut kalian dengan senjata kunci ini? Apakah Ukraina akan memenangkan perang? Ataukah lagi-lagi Rusia tetap jadi negara yang menguasai sistem persenjataan dunia ini yang akan memenangkan perang? Coba berikan opini kalian di kolom komentar. Oke, thanks for watching and see you in the next video guys. Bye!